Halo Kris. Kita ketemu lagi nih di Bola Babes. Sampai sekarang belum ganti namanya, masih Bola Babes. Oke. Gak ada yang protes ya. Ini kita kayak hari ini ya seru banget nih, lagi berada di beberapa tempat. Halu. Tempat halu. Kalau aku sesuai dengan pakai jersey Indonesia, jadi lagi di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau Mbak Mei di mana nih? Kayaknya lagi di Old Trafford nih. Iya, nih sama start baju. Entah baju tahun berapa ini. Dan satu lagi Mbak Wiwi nih. Mbak Wiwi lagi di Barcelona, lagi dingin ya? Di Barcelona kan udah musim gugur. Nah, berarti kita sesuai dengan dengan background dan dengan kostum kita hari ini, berarti kita mau ngomongin soal stadion sepak bola yang katanya di Indonesia katanya bakal mau ada diperbolehkan lagi penonton langsung nonton di stadion. Tapi kan kalau kita ngomongin yang di luar, apalagi di Eropa, itu udah banyak banget penonton yang datang ke stadion. Dan kayaknya udah hampir 100% ya kalau di Eropa ya. Sejak Euro ya kayaknya ya. Kalau sejak Euro udah mulai ada, udah mulai sebagian udah penuh malah ya, sampai membuat kita ya ampun. Kok bisa gitu. Unreal gitu pas nonton Euro kemarin, ya ampun udah pada nonton gitu kan, masih kayak nggak percaya gitu. Berarti tuh emang pertama kan gara-gara dari Euro tuh kan ya, udah mulai walaupun nggak full ya, kalau nggak salah nggak full juga. Sebagian full ya. Tapi memang ada peraturannya sih yang harus dimengerti sama kita semua ya, bahwa mereka bisa melakukan itu, bisa nonton dengan stadion full gitu karena emang sudah memenuhi beberapa syarat ya, yang waktu kita sekarang mungkin udah mulai bisa mengikuti jejak mereka lah. Kayak apa aja ya, kayak nggak salah kayak mereka harus sudah vaksinasi. Kan udah gencar banget Eropa kan. Iya. Apalagi mungkin juga mereka udah rata-rata udah banyak yang divaksin juga ya, mungkin pas saat itu ya, pas saat Euro kan Eropa kayaknya lebih banyak yang udah divaksin gitu. Iya. Berarti Liga Inggris sekarang juga udah mulai full ya kayaknya ya? Udah full. Kalau kemarin sih masih baca-baca di manualnya Liga Inggris itu kan syaratnya sebenarnya mereka udah nggak terlalu, karena Inggris juga vaksinasinya sudah tinggi ya, mereka asalkan ke stadion nunjukin mereka udah punya pas vaksinasi, atau kalau di sini sertifikat peduli lindungi lah ya, seperti itu udah 2 kali, terus sama sama udah bisa menunjukkan mereka PCR atau PCR dalam waktu 80 jam terakhir, itu bisa udah masuk ke stadion. Berarti emang ada syarat-syaratnya juga ya, karena kan juga kalau nggak salah di Inggris juga lagi tinggi lagi kan ya kasus COVID-nya. Nah kalau di Indonesia gimana nih Mbak Wiwi, ada info-info nggak? Kalau yang terbaru sih baru wacana kan PSSI, cuman kan tiketnya dibuat mahal karena kan mungkin harus kursinya harus di sebelah mana, dan kapasitasnya kan mungkin belum bisa full, dan itu juga masih melalui proses persetujuan Satgas Covid dan sebagainya. Jadi kemarin sih ada wacana harga tiketnya 250.000 sampai 1 juta kalau nggak salah. Ya tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang udah divaksin, terus tes PCR atau antigen begitu. Berarti kalau harga tiketnya 250.000 tuh kira-kira kalau di GBK di sini nih ya, nih di bagian di tengah-tengah itu. Kalau yang sini nih. Ya ampun, udah terakhir kapan ya ke stadion ya? Ya Allah, lama banget. Lama banget. Udah lama banget ya ke stadion, ya Allah, udah lupa. 2019. Lama banget sih. Apalagi kalau misalnya nontonnya tuh, kalau misalnya kita kan kita sebagai pers ya kan, kita punya tempat sendiri kan. Enak bisa sambil ngetik, sambil sambil ngambil gambar atau gimana. Jadi kita punya. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu ada satu tempat tribun atau box kali ya. Tribun jurnalis. itu. Nah, itu tuh udah enak banget, view-nya udah paling enak, udah ada colokan, kursinya udah kan enak, udah tinggal nyetok makanan deh di situ. Bener-bener. Nah, pengen tahu nih, kita kan sambil kita mengenang sebelum kita ke stadion lagi. Udah kayak lama banget mengenang. Tapi lumayan lama kan nggak ke stadion kan. Suka dukanya dulu nih. Mungkin Mbak Mei dulu deh, suka dukanya di stadion.
Aku udah lama banget kayaknya ya, udah lama banget nggak ke stadion nonton bola, malah terakhir lebih sering nonton yang lain ya, kayak nonton bulu tangkis gitu. Udah kalau nonton sebagai penonton ya, atau yang benar-benar nonton, duduk di kursi penonton kayaknya udah lama banget ya. Tahun 2007 Bener, udah lama banget, sumpah lama banget. Piala Asia di GBK kalau nggak salah. Itu yang waktu Indonesia lawan, yang menang itu lawan mana ya, lupa. Lawan siapa ya? Aduh lupa. Pokoknya pas itu menang 2-1 kalau nggak salah. Pokoknya tahun Piala Asia 2007. Ya Allah, gue udah tua ya dari 2007 nonton Piala Asia. Nah itu terakhir kayaknya yang terakhir kali nonton sebagai penonton ya, bukan sebagai jurnalis. Seru banget, apalagi Indonesia tuh yang main, ya Allah. Kalau kita jadi jurnalis kan nggak bisa ya, kayak kita teriak-teriak itu kan agak malu ya, jurnalis gitu. Kalau jadi penonton ikut nyanyi, ikut sorak-sorak gitu, kayaknya aduh lebih seneng gitu rasanya. Kalau sebagai ini Mbak Mei sebagai jurnalis ada nggak yang paling berkesan? Aduh, sebagai jurnalis apa ya, nonton Euro kayaknya ya, liputan Euro. Udah lama banget lagi 2012. Oh sempat berarti Mbak Mei sempat nonton Euro ya? Iya, sempat nonton Euro 2012. Kalau Mbak Wiwi? Kalau sebagai penonton, yang paling berkesan ya AFF 2010 lah, itu udah kayak lautan manusia, udah kayak ikan pepes dari situ, nggak tahu lagi. Jadi berangkat stadion tuh yang habis mandi kan, wah pulang udah kayak ikan asin. Pulang jadi ikan asin. Itu paling berkesan sih. Itu waktu masih waktu udah bekerja sih, cuman emang belum liputan timnas. Jadi ya waktu ada kesempatan nonton AFF 2010. Kalau jadi jurnalis terakhir liputan apa ya? Asian Games dong. Iya benar-benar Asian Games. Asian Games sama ICC di Singapura. Cuman waktu itu timnya nggak kurang heboh gitu. Ada Arsenal, Atletico Madrid, satunya lagi apa ya dulu lupa sampai. Tapi yang paling berkesan sih Asian Games sih, karena ya ampun tuh gila itu bener-bener ya ampun. Sayangnya ya Indonesia cuma sampai perempat final. Coba kalau sampai semifinal, wah udah nggak ramai banget itu pasti. Ramai banget, iya. Kalau aku ternyata ini nih, kalau liputan yang paling berkesan kayaknya di itu deh, Kediri. Waktu final divisi utama Persis Solo lawan Persebaya. Terus rusuh. Itu sendirian Mbak Mei? Wah, sendirian? Enggak sih, maksudnya sama beberapa wartawan yang lain, tapi emang pas itu ceweknya cuma beberapa gitu ya, wartawan ceweknya ya, wartawan perempuannya gitu. Itu iya, biasanya kalau wartawan olahraga cewek tuh dikit. Belum banyak ya, jadi kayak ya ampun tiba-tiba kerusuhan, aku bingung harus ngapain gitu ya. Udah apa namanya, udah pada turun semua. Itu sebenarnya supporter Persis sudah pulang sih, jadi tinggal bonek kalau nggak salah itu. Udah apa namanya kerusuhan gitu, ada mau apa anjing polisi udah di apa namanya udah di itu dilepas gitu kan. Aku nonton aja diam, ini pada ngapa ya. Ini nonton di pinggir lapangan sambil nonton, terus ada yang orang digotong kemana, ke ruang ganti berdarah-darah gitu, ada yang kena karena digigit anjing dan sebagainya. Itu dia pokoknya chaos banget. Itu satu paling berkesan sih kayaknya. Ya ampun, aku kalau ketawa di buku suruh pulang deh kayaknya. Gak boleh kerja lagi. Kalau aku kan sebenarnya kalau sebagai jurnalis kan belum terlalu berpengalaman Mbak Mudi juga Mbak Wiwi ya. Tapi udah beberapa kali, dan kalau nonton ke stadion sebagai jurnalis itu sering sih. Tapi kan kebanyakan Indonesia ya, kalau nggak timnas atau nggak pertandingan yang besar kan, kayak Persija, Persib kayak gitu. Terus aku inget banget kalau aku untuk timnas pertama kali itu aku baru terjun ke dunia olahraga, itu langsung meliput timnas Indonesia. Itu tuh di Piala AFF deh, yang di Pakansari. Oh, 2016 ya? Yang ini nih. Yang dikerubutin supporter ya, Ki? Dikerubutin supporter. Jadi ini tuh seru sih, kayak pertama kali, terus waktu itu aku tandemannya sama Mas Anto kan. Ada kameramen bola.com, Mas Anto namanya. Itu kita berdua, jadi itu seru sih, kayak itu pengalaman aku pertama benar-benar ngeliput udah gitu ajangnya pun langsung yang ajang besar gitu. Dan Indonesia juga nggak menang sih, tapi ya oke lah. Tapi benar sih kalau kata Mbak Mei, dukanya tuh kalau kita jadi jurnalis terus kita duduk di tribun jurnalis, kita mau teriak-teriak tuh agak susah. Karena aku pernah ngalamin, aku lupa itu pas timnas lawan apa deh, pokoknya pertandingannya belum begitu lama, nonton di GBK, sebelah aku tuh Gani Ruwindo.
Jadi pas teriak-teriak dia kan kayak wah nggak bisa mau komen gimana, tapi ada dia di sebelah sama dia tuh sambil nyatet-nyatet gitu, sambil nyatet-nyatet. Terus aku cuma kayak, aduh nggak bisa juga teriak-teriak mulu. Kita disangkain jurnalis KW. Ini jurnalis apaan teriak-teriak? Iya makanya itu pengalaman aku yang nggak akan aku lupain untuk masalah dikerubungin supporter. Ini supporter tuh Persija. Waktu itu Persija, aku ingat banget Persija lawan apa ya, pokoknya kayaknya tuh Liga 1 deh. Kalau nggak salah itu pertandingan terakhir Persija dan Persija menang. Apa juara, Persija juara. Terus di GBK, udah gitu mainnya di GBK dan itu rame banget. Terus aku sebelum pertandingan selesai, kita ngeliput di luar dan pas kan kita pakai drone segala macam, mungkin ntar bisa lihat teman-teman lihat videonya di bola.com. Aku ada salah satu lagi ngomong nih di tengah-tengah, tiba-tiba dikerubutin. Itu supporter pada baru keluar dari stadion. Wah, itu bener-bener kayak kayak langsung. Kayak udah gitu kan mereka langsung ngeliat ada kamera ya. Jadi mereka bener-bener langsung, aku kelelep aja gitu di antara mereka. Bisa bayang, kalau nggak bayangin. Itu kacau banget. Tapi aku penasaran kalian, kalau aku sendiri kan kalau dulu dari maksudnya SMA gitu sukanya nonton basket gitu ya, kadang nonton bulu tangkis, tapi dulu tuh selalu takut gitu loh mau nonton sepak bola gitu loh. Itu aku baru pertama kali nonton sepak bola itu ketika udah jadi jurnalis sih sebenarnya. Walaupun dari suka bola udah agak lama ya, tapi maksudnya baru benar-benar berani dulu kayaknya kayak orang tua juga nggak bolehin gitu loh. Kalau mau nonton basket silahkan, mau nonton badminton oke, mau nonton volley silahkan, tapi kalau mau nonton kayaknya dulu masih takut gitu loh mau nonton sebagai perempuan ya nonton ke stadion gitu, apalagi ya dulu sering rusuh juga adikku kan cowok kan, jadi dia pernah mengalami waktu dulu Pak Supati sama di mana dulu tertahan di di mana itu dulu sama PSIM tertahan di sana nggak bisa pulang dan sebagainya, jadi kayak orang tua juga kadang nggak boleh gitu. Kalau kalian gimana sih, boleh nggak sih orang tua gitu, ada yang khawatir nggak? Aku dulu waktu kecil diajak nonton sama bapak, nonton PSIM. Oh malah ya? Cuman waktu udah SMA, terus baru tuh kuliah, baru nonton. Dulu kan aku supporter juga. Baru nonton PSIS waktu kuliah. Tapi juga nggak sering. Kalau zaman dulu kan, kalau misalkan nonton rame-rame gitu kan, pasti butuh duit, belum jajan, belum ngapain gitu kan, namanya juga masih kuliah kan, uang saku kan juga mepet. Kalau aku dulu nonton bola kayaknya dulu banget sih pas masih kecil, tapi cuma sekali doang, itu pun juga sama keluarga. Lupa sih itu pokoknya di GBK, tapi emang lebih sering karena aku juga dulu SMA basket, main basket, aktif basket, jadi lebih sering basket juga sih. Sering nonton basket kayaknya ya. Iya, lebih sering kalau dulu. Iya, gitu ya. Wah seru banget ya kalau ngomongin pengalaman nih. Ini kayak kita nggak akan habis-habis nih kalau untuk bagi-bagi pengalaman di stadion. Apalagi kalau kita nonton tim-tim Indonesia ya, nonton klub-klub Indonesia. Paling seru tapi emang nonton timnas Indonesia ya. Mas, parah banget. Jangankan klub Eropa sama klub Indonesia ya, kita nonton timnas Indonesia sama klub Indonesia aja beda ya. Iya, rasanya beda. Beda ada banget. Emosionalnya. Iya, emosional. Yang dua dari segi supporter juga kali ya. Supporter kan sama-sama kalau Indonesia mendukung Indonesia semua gitu. Iya. Kalau klub kan kayaknya bisa agak lebih chaos tuh karena kan ada dua. Kita ada satu stadion ada dua supporter yang besar, itu kan kayaknya lebih deg-degan juga kan. Gitu. Dan kita juga kayaknya bakal ngomongin ini nih soal bedanya stadion. Aku pengen dengar cerita-cerita dari Mbak Mei, kan udah pernah nonton di luar. Pengen tahu bedanya gimana rasanya nonton di luar sama nonton di Indonesia. Tapi nanti kita akan ngobrol itu di segmen kedua. Jadi tetap di Bola Babes. Kalau nonton di dalam negeri kan, kalau nonton di Indonesia kan udah beberapa kali memang kita sering ya, dan memang ada suka duganya tersendiri kalau nonton di Indonesia itu. Ada yang hal-hal kalau nonton di luar negeri sih gimana, ada yang pengalaman ya? Kalau aku sih baru beberapa kali ya pas liputan itu sih, kalau nonton bener-bener datang ke luar negeri buat nonton, pengen nih nonton yang di stadion ini nih. belum terwujud. Sama-sama bener-bener.
Ini banget nih. Mbak Wiwi coba Mbak Wiwi dulu deh. Kalau aku waktu di AFF ya, AFF 2016 tuh di Manila itu ini sih kita lebih nyaman banget karena nggak ada penonton karena di sana kan ya. orang nggak suka bola kan jadi stadionnya bahkan di stadion yang di mana tuh yang di Bulacan Philippine National Stadium atau nggak salah ya yang stadionnya sebelahnya tuh ada kayak gor gitu kan gornya kapasitasnya 55.000 stadion bola yang cuma 20.000 Kalau di Filipina emang itu ya bola iya, bukan bener-bener udah bola tuh anak basket lah abas dia. Nah kalau di Singapura tuh paling enak tuh stadion tuh National Stadium. Ya. Udah paling enak udah. Itu aku heran loh di meja di tribun medianya itu kenapa bisa dingin banget ya? AC-nya dari mana ya? Ada yang dari bawah mungkin dari bawah. Dingin banget. Kok bisa ya? Aku sampai ngantuk-ngantuk. Dari bawah kali dari bawah. Yang ditonton Arsenal ngantuk-ngantuk. Tapi bedanya sama di dalam negeri gimana Mbak Mei? Mbak Wiwi? Dalam negeri itu ini ya tantangannya beda karena di sini kan sport penonton jauh lebih banyak. Terus dari semua kalangan kita ketemu sama siapa aja. Tapi kalau aku sih kayak karena udah terbiasa gitu, udah terbiasa membaur sama supporter, kayaknya udah biasa aja gitu. Kalau nonton di Filipina sepak bola yang nggak ada supporternya tuh kayak Allah segaring-garingnya parah, nggak ada rasanya kayaknya. Ini juga kan Mbak Wiwi juga sempat bikin itu kan ya yang away days itu yang lebaran rame-rame juga sama supporter. Iya, jadi dulu tuh sering ngikutin supporter jalan kemana bareng gitu. Kalau yang timnas waktu di Filipina juga tuh di Manila, jadi naik bus bareng, busnya KBRI itu dulu kena macetnya tuh parah. Filipina Manila tuh macetnya parah. Kena macet 3 jam lebih nyampe stadion babak kedua. Bener tuh parah banget itu sih. Kalau away days itu zaman dulu lebih enak sih. Zaman dulu ya. Sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Mbak Mei gimana Mbak Mei di Ukraina gimana zaman dulu? Zaman dulu sih karena dulu liputan tapi emang karena nggak punya akreditasi ya jadinya kayak akhirnya beli gitu loh dan jangan salah di Piala Eropa dulu aku belinya lewat calo harusnya nggak boleh tapi ternyata ada gitu loh ternyata calo itu ada gitu dan pas itu nggak tahu malah dapat lebih murah karena udah mendekati pertandingan gitu loh terus tiba-tiba disamperin gitu calo gitu kan wah tak kirain lebih mahal banget kan ternyata kok sama aja pas mendengar jelang-jelang udah mau pertandingan malah dimurahin lagi udahlah aku nonton pakai calo gitu. Ya di Olimpijski ya aku nonton 2 kali sih di Olimpijski di Kiev sama di Donbas Arena yang stadionnya dulu rusak ya setelah perang itu ya itu di Donbas Arena ya bedanya sih dulu waktu tahun 2012 mereka udah rapi ya karena tingkatnya itu udah ya final Piala Eropa jadi kayak untuk penjagaannya juga ketat banget ya kita nggak bisa bawa kamera yang besar gitu nggak boleh itu nanti harus dititipin di ada tempat penitipan gitu ini nggak boleh diperiksa gitu kan ini nggak boleh titipin tapi pas itu akhirnya aku bisa lolos sih pakai kamera gede aku puterin aja tuh aku puterin yang mas-mas yang meriksa tempat masuk gitu loh setelah dapat ke mas yang ke-6 atau ke berapa akhirnya oke, boleh pakai kamera itu nggak jadi dititipin terus ada toiletnya juga lebih rapi ya kan kita penting ya buat perempuan ya buat benar. Enak gitu harus enak gitu kemudian ada kayak tempat penjualan kayak kayak makan fast food gitu ada di tiap kayak food court-nya gitu ya kayak food court ada di luar di kayak yang di lorong stadion yang di tempat pinggir-pinggirnya itu loh kalau kita mau keluar pas itu bisa beli di situ jadi nggak kalau di dulu kan waktu nonton sepak bola Indonesia kan padahal ada yang jual tahu ya ada cangcimen tahu gitu kacang gitu itu pas itu nggak ada jadi rapi gitu terus tempat toilet terus itu ada yang jual juga minuman yang jadi sponsor ya kayak apa gitu dia datengin ke tempat duduk walaupun akhirnya aku bisa nyelusup juga tuh ke area yang lain jadi pura-pura aku ke belakang ke toilet habis ke toilet aku nyusup ke area VIP jadi aku bisa lihat tuh deket siapa ya dulu ya istri-istrinya kayak timnas Spanyol tuh gitu kan waktu itu finalnya Spanyol sama Italia kan aku bisa nyusul tuh jadi bisa deket gitu disangka ini Mbak Mei disangka wax nanti iya disangka tapi mukanya nggak wax banget
Wax. Jadi Kalau gitu sih. Nyaman kalau gitu, nyaman. kalau aku sih, beneran kalau aku gitu. tuh belum pernah nonton di luar sih, emang belum pernah. Tapi jadi lebih banyak nonton yang di Indonesia, nonton timnas atau nonton klub-klub di Liga Indonesia. Ya. Tapi kebayang sih, karena aku juga pernah ke stadion yang di Singapura. Ya, tapi nonton konser, nonton Coldplay waktu itu. Jadi tapi itu pun juga kayak berasa sih, kayak ya beda. Beda dari segi bersih, ya bener, toiletnya bersih, terus dia juga penjaganya pun juga kayak lebih apa ya, bukan galak ya, tegas, lebih tegas ya. Itu lebih tegas. Jadi lebih tegas. Terus benar tadi kata Mbak Mei, karena di National Stadium Singapura juga mereka ada tempat makanan atau kayak itu ya, tapi dia bukan yang di luar stadion, tapi benar-benar di dalam, jadi di antara tribun ya, jadi di antara di antara tribun gitu ya. Itu ada, jadi kita bisa nyaman lah istilahnya, benar-benar. Iya, sebagai perempuan kan emang yang kita butuhin itu ya, nyaman, aman gitu ya, nonton dengan benar-benar. Tapi banyak yang penting keluarga gitu. Toilet, iya benar, toilet juga punya pengalaman buruk di stadion Indonesia. Baunya khas. 2016 tuh, waktu semifinal kalau salah ya. Ya Allah, benar-benar aku menemukan harta karun di sebuah WC di Pakansari. Aku nggak bisa makan, benar-benar itu nggak disiram. Iya. Ya Allah, itu parah sih. Itu kalau di luar ini banget sih, pasti beda lah, nggak bakal kayak gitu ya, karena mungkin juga petugasnya lebih ini kali ya, lebih banyak dan lebih benar. Tapi emang kalau misalnya dibilang aku pengen sama kayak Mbak Mei sih, pengen banget tuh ke stadion yang di belakangnya Mbak Mei. Iya tuh, belakang ini ya. Karena bagus banget. Karena selama ini aku cuma dengar cerita-cerita dari teman-teman aku yang udah ke sana, dan aku pun keselnya kebanyakan dari mereka yang udah ke sana tuh mereka bukan fans MU. Jadi jalan-jalan doang gitu ya. Iya, jadi kayak ada yang dia fans Chelsea, dia ke sana, sahabat aku. Dia ke sana, terus dia juga sebel sih, kayak kenapa harus ke situ, cuma kata dia emang itu bagus banget. Terus akhirnya aku dikasih oleh-oleh sama dia dari Old Trafford, dikasih ini nih. Oh, aku juga udah pernah sih dapat oleh-oleh tuh, sandal jepit Wayne Rooney. Ini terus satu lagi aku dibawain yang ini. Tapi ini tulisannya MU versus Liverpool. Nah, ini yang ngasih aku ini, dia fansnya, jadi dia sama suaminya itu fans Liverpool. Terus mereka jalan-jalan ke sana, ke Old Trafford, nonton lawan MU lawan Liverpool. Seru banget itu pasti, ya ampun. Liverpoolnya kalah, akhirnya ini shell yang ini dikasih ke aku. Jadi tapi itu sih ada lagi yang udah udah punya tinggal berangkat ya, Krim. Iya, tinggal berangkat. Oh ya, yang aku berkesan lagi tuh kalau di stadion luar negeri itu biasanya ada ini sih, museum ya, kayak museum yang kita bisa datangin ke dunia. Benar. Jadi kayak kita tahu sejarah klub-klubnya itu gitu loh, kayak aku pernah yang di Dolphin Arena, di dalamnya. Jadi kayak kita tur bayar gitu ya, jadi kita tahu bisa mengenal. Aku harapnya di Indonesia bisa seperti itu juga sih nantinya ya, walaupun sekarang sebenarnya stadion di Indonesia itu udah relatif lebih baik ya dari beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah banyak yang stadion single seat gitu loh, nggak yang dulu kursi yang masih pakai kayu yang intimidatif, tapi itu intimidatif loh pas itu, yang masih selonjoran itu panjang-panjang itu, karena kan udah single seat ya. Itu lucu, benar-benar tahu. Itu lucu karena pas pertandingan yang aku terakhir nonton timnas Indonesia itu tuh kan baru selesai direnovasi, stadionnya baru selesai pakai Asian Games juga kalau nggak salah. Itu jadi lucunya sebelum pertandingan tuh penonton yang kakinya naik ke atas kursi, dimarahin, disorot terus ditampilin di layar yang gede banget tuh loh, layar skor di GBK. Jadi ketahuan. Jadi ada yang lagi selonjoran, kakinya naik terus kayak disorakin gitu loh. Iya. Jadi emang juga dari penontonnya juga harus sama-sama juga ngejaga ya. Belajar lagi. Benar, ngejaga dan juga belajar. Seru banget sih. Iya. Kapan lah kita nonton bareng-bareng lagi? Yang Old Trafford apa itu? Barcelona lagi cukup sih, boleh.
Atau enggak GBK dulu deh nih, GBK dulu kali ya yang Iya, dekat iya, nih. iya. GBK Betul, dulu. timnas men. Bentar lah ya, bulan tahun depan COVID segera pergi. Enggak, amin. Hmm. Tapi kalau misalnya kita ke apa namanya ngomongin ke stadion itu apa sih kira-kira yang harus Dipersiapkan. disiapin? Dia Yang dipersiapkan. penting jaga kesehatan sih, jangan sampai pas di dalam stadion oleng gitu kan. Jaga kesehatan, terus makan, terus bawa segala macam obat-obatan, tisu, obat-obatan lah, obat pusing, minyak juga boleh. Yang penting sih Bener. nonton Bener bareng sih. teman-teman. Yang penting Betul. nontonnya bareng teman-teman. Benar. Kalau aku Ya, juga semoga setuju sama Mbak Mei paling Mbak Wiwi paling nambahin siapin mental juga kali apalagi untuk yang cewek-cewek ya. iya betul, Iya, iya, betul, benar. betul, betul. Pemilihan Cewek-cewek. tempat penting sih, pemilihan tempat kita nonton. Kalau Iya, cewek sih iya. sebenarnya lebih baik sih agak area yang agak aman ya di VIP. Enggak yang itu Tribun Timur lah kalau di GBK yang Tribun Timur. Apa mana sih itu Timur Barat, Tribun Timur ya? Apa Barat ya? Kalau di belakang gawang emang extraordinary sih itu untuk Extraordinary belakang Oh, supporter garis keras. Dan jangan juga kalau kalian kalau perempuan sendiri jangan juga beli yang paling atas tuh. Oh iya iya. Jangan. PR itu nanjaknya juga PR kan? Sendiri Ya, lagi bener-bener. kecuali rame-rame. Berarti seru juga nih kita bakal ngasih ini kali ya. Kita bakal ngasih tips and trick bukan kali. Tips dan juga Kiat loh. Iya, ya apa aja deh yang mungkin teman-teman Iya. sahabat bola.com dan juga bola netters sih kalau apalagi yang perempuan mau nonton nih mau nyoba nonton di stadion gitu. Nah, kita akan kasih tahu tips-tipsnya tapi di segmen 3. Dah. Jadi guys, setelah kita ngobrol ngalor ngidul banyak banget pengalaman kita waktu zaman dulu, zaman jebot. Kayaknya ada kesimpulan kita sebagai cewek-cewek ngasih tips gimana sih enaknya cewek nonton bola ke stadion. Nah, yang pertama itu yang paling penting adalah baju sih kalau menurut gue. Baju itu pakai senyaman mungkin, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Udah pakai kaos sama jaket, celana jeans, sepatu itu penting banget. Yang kedua, apa ya? Deodoran. Udah pasti lengkap betul. Itu demi kenyamanan bersama sih, demi kenyamanan bersama. Itu. Ya benar. Kayak rambut gitu mendingan diikat aja pakai bawa ikat segala macam kalau rambutnya panjang. Iya. Kalau misalkan nontonnya yang di tribun yang ngadep matahari ya siap-siap bawa shawl atau apa gitu. Ya. Terus yang selanjutnya makan. Usahakan makan dulu biar nggak oleng di stadion. Takutnya kan emang juga kita cewek kalau misalkan lagi lemes gitu kan takut pingsan, mending makan dulu. Ya. Terus bawa obat-obatan standar lah kayak misalkan minyak atau obat pusing atau obat pusing kalau kalah tipe ya jadi tinggal langsung. Terus ini juga penting nih nonton di tempat yang kayak tadi Mbak Mei bilang milih tempat duduk. Kalau misalkan rame-rame ada cewek misalkan Jack Angel sama rame-rame sama teman-temannya cowok itu nggak masalah kalau misalkan mau di tribun mana aja. Tapi kalau misalkan cuma nyempil 3 atau 2 orang itu lebih baik cari tribun yang agak yang di bawah lah. Kalau di GBK tribun barat sama tribun timur. Tribun barat sama yang sebelah VIP apa tuh namanya tribun itulah. Nah itu terus pilihan transportasi sebenarnya tergantung daerah ya. Kalau di GBK atau nanti misalkan Jakarta International Stadium udah jadi, mendingan naik kendaraan umum karena udah terintegrasi dengan sangat baik di Jakarta. Waktu Asian Games aja udah kemarin banyak banget penonton yang pakai Transjakarta loh. Ketimbang bawa kendaraan pribadi kan daripada susah cari parkir kan. Mending naik cari parkir sampai juga pas sudah selesai juga susah keluarnya lama. Iya, susah keluar lama benar. Tapi kalau di daerah emang itu ya kalau di daerah kadang belum transportasi umum belum ini Jakarta gitu. Yang penting sih cari tempat parkir mobil atau motor yang aman. Soalnya kan ya bukannya gimana ya kadang ada kalau ada friksi atau gesekan kadang kita nggak bisa menutup mata masih sering kadang ada kerusuhan atau apa gitu kan stadion mengantisipasi yang the worst lah yang terburuk itu
cari tempat parkir yang aman lah, nggak ya jalan dikit lah, jalan berapa dari rumah penduduk atau gimana, apa tempat parkir yang agak jauh lah dari stadion. Mending kita agak jalan kaki atau apa tapi aman gitu loh. Nanti juga kita pulang juga jalan aman. Jangan sampai kejadian malah ya nonton bola motor hilang. Jangan juga kalau kayak di Semarang parkirnya di Akpol, stadionnya Jatidiri. Dari Akpol Jatidiri jalan. Jauh. Jadi sampai sana udah babak kedua ya. Kalau di Solo lumayan sih banyak. Kalau Manahan kan deket ya. Stadionnya tengah kota, enak Solo. Kota gitu enak. Masih banyak tempat yang enak lah buat itu. Kalau aku mungkin mau nambahin, kalau dari aku tipsnya benar kata aku setuju Mbak Wiwi, baju yang nyaman, yang emang nggak usah yang pakai yang aneh-aneh pokoknya. Iya, nggak usah pakai yang aneh-aneh, benar-benar senyaman aja atau enggak ya jersey tim yang kita dukung. Terus pakai sepatu ya sneakers atau flat ya, kalau mau pakai high heels juga nggak apa-apa sih. Cuman mungkin kalau kalian duduknya di VIP box, nah itu nggak apa-apa. Sultan ya. Kan? Mungkin atau kalian mau kayak wax di luar, ya kalau mau pakai apaan boleh. Tapi ya itu dia tadi, kalau resikonya kalau misalnya di yang tribun biasa ya kalian akan lepek gitu. Tapi kalau di VIP box ada AC-nya, ada apa ya, itu mungkin lebih nyaman gitu. Dan untuk kendaraan juga, kalau di Jakarta kayak di tengah di kota-kota besar mungkin lebih gampang ya, karena kayak Jakarta GBK kan udah MRT-nya udah ada di depan GBK-nya, terus Transjakarta juga udah di depan. Terus juga ojek online atau taksi online udah banyak. Terus kalau daerah juga mungkin enaknya naik motor ya, kalau di daerah kayaknya ya. Naik motor. Enakan naik motor, parkirnya lebih gampang. Habis itu kan KW kalau di daerah kalau menang. Kalau enggak bonceng aja. Bonceng apa, naik itu bisa naik ojek online atau apa, enak sih. Nah, iya. Kalau di daerah kan ini ya, kalau di Indonesia kan ini rata-rata pada bawa motor karena biasanya habis itu pada konvoy. Kalau menang. Sekarang nggak boleh. Benar-benar. Itu ya tadi kalau buat pemula pilih pertandingan yang itu dulu. Kalau emang yang kira-kira nyaman dulu lah. Jangan langsung tiba-tiba, kan ada beberapa pertandingan yang emang rawan konflik ya. Kalau emang baru awal-awal pengen nyoba, cari yang aman-aman dulu lah, yang kayak umpamanya kalau yang dari Persija umpamanya atau Persis, cari yang bukan yang sama rival-rival abadinya tuh, yang aman-aman aja, yang lawannya jauh di sana, nggak ada supporter gitu, yang supporter lawannya nggak ada. Itu akan lebih aman sih untuk kita belajar dulu biar nggak rapi gitu, karena emang beda sih atmosfernya kalau lagi sama yang itu ya, yang sama beda. Ya, sama yang musuh rival bebuyutan gitu, atmosfernya akan luar biasa sih, seneng gitu rasanya. Tapi ya itu. Atau mungkin sebenarnya atau enggak mungkin kalau emang mau banget ya harus ada temennya ya. Iya, betul. Ya emang jangan sendiri. Iya, jangan sendiri. Cewek. Kalau sendiri jatuhnya nekat ya. Jatuhnya nekat. Benar. Jangan lupa minta restu orang tua kalau mau nonton bola. Pamit tadi yang baik. Tapi asik banget kalau nonton bola sih. Tapi iya sih, asik banget. Pamitan. Iya sih. Aduh, seru sih, tapi sebenarnya nggak usah takut sih sebenarnya, nggak usah takut. Kalau perempuan sekarang semakin kesini semakin lebih aman sih nonton. Lebih aman, iya benar, setuju. Ya. Atau mungkin gini sih, bisa kayak kalau untuk nggak tahu ya, kalau untuk yang teman-teman aku gitu, mungkin kalau ditanya yang mereka nggak terlalu suka bola kayak kita, mungkin mereka akan lebih milih kalau mau nyoba nonton timnas dulu deh. Timnas, ya benar. Pasti timnas kalau cewek. Timnas dulu deh gitu. Secara mungkin juga kan ya atmosfernya beda ya, dan kan juga supporternya juga semua yang datang ke stadion, apalagi kalau mainnya di Indonesia pasti dukungnya Indonesia juga gitu kan. Iya. Menghindari ada klub-klub Eropa yang datang gitu, bisa juga itu. Itu juga bisa. Kalau Eropa kayak Liverpool datang gitu kan bisa itu. Tapi ada ini enggak, Mbak Wiwi juga sama Mbak Mei, yang ideal atau enggak berangan-angan deh, stadion tuh harus kayak gini nih gitu, di Indonesia deh. Sebenarnya udah banyak stadion Indonesia kan sekarang banyak yang renovasi. Ya, yang penting sebenarnya kan udah bagus stadion, pemeliharaannya aja, terutama kayak toilet dibanyakin. Terus kalau misalkan pas lagi pertandingan gede, itu kan nggak mungkin toiletnya nggak cukup kan, jadi kayak pas konser gitu loh dikasih toilet yang portable gitu loh. Kayaknya perlu, sangat-sangat perlu toilet tuh yang penting. Sama ya itu kayak tempat makan, petugas keamanannya yang banyak. Kan sekarang
Udah banyak tuh kafe-kafe, tempat jajanan itu udah enak banget sih. Tinggal yang penting apa namanya, pemeliharaannya. Kayaknya Benar. stadion Indonesia tuh sekarang lagi banyak yang direnov kok, banyak banget apalagi ntar Iya. mau Piala Dunia. Yang penting Mungkin tambahin ini kali ya, nambahin buat yang teman-teman difabel mungkin lebih Oh iya aksesnya ya benar. aksesnya kayaknya bukannya gimana, cuma belum Belum se-friendly di luar ya. Iya kayaknya. benar. Iya, Iya. Penting banget itu. Tangga-tangga Mungkin kita mau naik ke tribun aja kan tangganya juga tangganya PR itu. Bisa sih Indonesia bisa lah. Nanti sistemnya yang mungkin diperbaiki ya. Sebenarnya kalau stadionnya udah oke, tapi sistemnya sama penontonnya sendiri sih mereka harus tahu edukasi sendiri bahwa inilah kita bikin kayak biar semuanya nyaman gitu loh. Jadi ayo kita sama-sama nonton yang tertib, nyaman gitu, nggak usah yang macem-macem deh, nggak usah yang huru-hara. Harapannya itu sih sebenarnya yang paling ditakutkan sama masyarakat kan masih ada stigma gitu ya. Kalau nonton bola nanti takut rusuh gitu loh. Yang utama itu sih. Mindset-nya tuh udah kayak gitu kalau orang awam itu pasti antar rusuh gitu. Benar. Iya, jadi kayak masih itu yang perlu kenyamanan dan keamanan itu menurutku paling nyaman, ideal nanti kalau itu udah bagus, siapa juga anak-anak, mau nggak hanya perempuan aja ya, jadi ke anak-anak kecil sama keluarga gitu kayak kalau nonton Liga Inggris itu kan dari mbah-mbah sampai anak kecil pada nonton bareng gitu kan asik banget ya. Kita nonton jadi wax yang agak gimana gitu, kalau aman kan oke. Wah, seru banget nih kita hari ini pembicaraannya. Iya. Kapan lah kita janjian nonton lagi? Iya, haruslah kita bahas sih, semoga pandeminya cepat selesai, cepat terkendali, jadi kita semua bisa nonton lagi di stadion kayak dulu, bisa rame, bisa penuh lagi kayak gini stadionnya. Amin. Ini masih kosong kan? Masih latihan itu Mbak Mei. Oh iya. Ya sudah, kalau gitu makasih ya Mbak Mei dan juga Mbak Wiwi. Nanti kita lagi. ketemu lagi di Bola Dadah.